Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Putri Amalia dengan nomor NIM 2114070109 dari kelas PGMIC Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Parang. Adapun mata kuliah saya yaitu Matematika Dasar MI atau Sekolah Dasar, dan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baiklah, saya akan memberikan beberapa soal dari geometri ruang sampai ukuran pemusatan data, yang dimana materi pembahasannya yang pertama, geometri bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan tabung. Yang kedua, geometri bangun ruang yang terdiri dari kerucut, limas, dan bola. Yang ketiga, kesejajaran atau kesebangunan. Yang keempat, satuan pengukuran yang terdiri dari panjang, berat, dan waktu. Yang kelima, waktu, kecepatan, jarak, dan debit. Yang keenam, penyajian data yang dimana terdiri dari penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Serta yang terakhir yaitu ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, modus, atau median. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu geometri bangun ruang. Dari beberapa macam-macam geometri bangun ruang, saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu contoh kubus dan balok. Kita harus mengingat lagi apa saja luas dan volume dari kubus. Luas permukaan kubus 6 kali R persegi atau 6 kali rusuk kali rusuk, dan volume kubus R pangkat 3. Adapun rumus dari balok, yang dimana luas permukaan 2 kali P dikali L ditambah P kali T ditambah L dikali T, dan volume balok P kali L kali T. Contoh soal kubus. Kubus di samping memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukan luas dan volume kubus. Diketahui panjang sisi 5 cm. Ditanya luas dan volume, yang mana luas adalah 6 kali R persegi sama dengan 6 dikali 5 dikali 5, hasilnya 150 cm persegi. Dan adapun volume R kubik, yang dimana 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Contoh soal balok. Untuk membuat kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm, tentukan luas karton yang diperlukan. Diketahui panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Ditanya luas karton. Jawab, adapun luas karton atau luas balok yaitu 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. 2 dikali 16 dikali 12 ditambah 16 dikali 10 ditambah 12 dikali 10, yang hasilnya 2 dikali 162 ditambah 160 ditambah 120, hasilnya 944 cm persegi. Adapun geometri bangun ruang yang terdiri dari limas, kerucut, dan bola. Dari beberapa macam-macam geometri bangun ruang, saya akan memberikan contoh bangun ruang limas dan bangun ruang kerucut, yang dimana luas permukaan limas, luas alas ditambah luas sisi tegak, dan volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kerucut. Adapun luas kerucut sama dengan luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut. Luas alas kerucut yaitu PR kuadrat ditambah luas selimut kerucut PRS, yang dimana
R adalah jari-jari alas kerucut dan S panjang garis pelukis. Adapun volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali PR kuadrat dikali tinggi. Contoh soal limas. Perhatikan gambar di samping. Sebuah limas dengan alas persegi, panjang rusuknya adalah 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Jumlah luas sisi tegak limas adalah, pertama kali kita tentukan dulu diketahui panjang rusuk alasnya 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Kita tentukan dulu sisi tegak, yang mana segitiga TEF siku-siku di E. EF sama dengan setengah dikali 10 cm sama dengan 5 cm. TE 12 cm. Segitiga EFT adalah segitiga siku-siku, maka TF sama dengan akar TE kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 atau 13 cm. Jadi luas segitiga TBC sama dengan setengah dikali BC dikali TF, atau setengah dikali 10 dikali 13 sama dengan 65 cm kuadrat. Jadi jumlah luas sisi tegak limas adalah 65 dikali 4 sama dengan 260 cm persegi. Contoh soal kerucut. Jari-jari alas suatu kerucut 5 cm, tinggi 12 cm dan pi 3,14. Luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah. Cara penyelesaiannya, diketahui jari-jari kerucut 5 cm, tinggi 12 cm dan pi 3,14. Ditanya luas seluruh permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut yaitu PR kuadrat ditambah PRS atau PR dikali R ditambah S. Pertama-tama kita menggunakan dalil Pythagoras. S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144 dan 5 kuadrat yaitu 25. Akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 atau 13 cm. Jadi luas permukaan kerucut adalah PR buka kurung R ditambah S tutup kurung sama dengan 3,14 dikali 5 dikali buka kurung 5 ditambah 13 tutup kurung sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 18. 18 didapat dari 5 ditambah 13 yang hasilnya 282,6 cm persegi. Adapun contoh soal kesejajaran dan kesebangunan. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar terdapat panjang BE 8 cm dan AE 4 cm dan panjang DE sama dengan 6 cm. Maka panjang BC adalah. Adapun cara penyelesaiannya yaitu diketahui AB sama dengan 4 cm ditambah 8 cm sama dengan 12 cm. Panjang AE 4 cm dan DE 6 cm. Maka panjang BC adalah. Jawab. Adapun rumusnya AB per AE sama dengan BC per DE, yang dimana AB sama dengan 12 cm dan DE 6 cm dan AE 4 cm. 12 per 4 sama dengan BC per 6 cm. Maka caranya yaitu dikali silang, yang dimana BC dikali dengan 4 cm dan
12 dikali dengan 6 cm. BC sama dengan 12 dikali 6 cm per 4 cm, yang hasilnya 18 cm. Adapun contoh yang kedua dari kesejajaran dan kesebangunan. Tinggi pohon adalah 3 meter dan panjang bayangannya 6 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan tiang bendera 10 meter. Maka tinggi tiang bendera adalah, adapun cara penyelesaiannya yaitu diketahui tinggi pohon adalah 3 meter, panjang bayangan pohon 6 meter, panjang bayangan tiang bendera 10 meter, ditanya tinggi tiang bendera. Jawab. Pertama-tama kita buat dulu ilustrasi dari soal cerita tersebut seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut bahwasanya segitiga ABC sama dengan segitiga EBD, sehingga AC per DE sama dengan AB per EB. AC per 3 meter sama dengan 10 meter per 6 meter. AC sama dengan 10 dikali 3 meter dibagi 6 meter. 10 dikali 3 sama dengan 30 dibagi 6, yang hasilnya adalah 5 meter. Maka tinggi tiang bendera adalah 5 meter. Adapun contoh satuan pengukuran pada panjang. Contoh yang pertama, Dina memotong pita berturut-turut 20 desimeter dan 150 cm. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan ruangan dengan panjang 3,5 meter. Maka panjang sisa tersebut adalah, adapun cara penyelesaiannya yaitu diketahui pita pertama 20 desimeter, pita kedua 150 cm, dan pita tersebut dibuat dengan panjang 3,5 meter. Ditanya sisa pita tersebut dalam bentuk sentimeter. Jawab, 20 desimeter kita ubah dulu menjadi sentimeter. Maka desimeter ke sentimeter dikali dengan 10. 20 dikali dengan 10 sama dengan 200 cm. 3,5 meter diubah menjadi sentimeter, maka 3,5 dikali dengan 100, maka hasilnya yaitu 350 cm. Karena Dina memotong pita tersebut, maka penyelesaiannya dengan cara dikurang. 200 cm dikurang 150 cm sama dengan 50 cm. 350 cm dikurang 50 cm sama dengan 300 cm. Maka sisa pita Dina yaitu 300 cm. Contoh kedua, satuan pengukuran pada berat. Hasil panen ikan Pak Budi yaitu 0,5 kuintal ikan mas, 500 on ikan lele, dan 20 kg ikan nila. Berapa total hasil panen ikan Pak Budi? Penyelesaian, diketahui 0,5 kuintal ikan mas, 500 on ikan lele, dan 20 kg ikan nila. Ditanya total hasil panen ikan Pak Budi. Jawab. Adapun caranya, pertama-tama kita ubah dulu kuintal ke kilogram. Kuintal ke kilogram yaitu dikali 100. 0,5 dikali 100 sama dengan 50 kilogram. 500 ons kita ubah dulu ke kilogram, maka dibagi dengan 10. 500 dibagi 10 sama dengan 50 kilogram.
Total panen Pak Budi adalah 50 kg ditambah 50 kg ditambah 20 kg dan hasilnya 120 kg. Untuk 20 kg tidak usah lagi kita ubah karena satuannya kilogram. Jadi hasil panen ikan Pak Budi adalah 120 kg. Saya akan memberikan contoh soal dari jarak. Pama mengendarai mobil dengan kecepatan 200 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil Paman? Adapun cara penyelesaian dari soal tersebut yaitu diketahui kecepatan mobil 200 km per jam dan waktunya selama 2 jam. Ditanya jarak yang ditempuh mobil Paman. Adapun rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu, yang mana kecepatan 200 km per jam dan waktu 2 jam. Hasilnya 400 km. Contoh soal debit. Suatu aliran air selama 40 menit telah mengalirkan air sebanyak 1000 liter. Berapakah debitnya? Adapun cara penyelesaiannya, diketahui volume 1000 liter dan waktunya 40 menit. Ditanya debit suatu aliran tersebut. Adapun rumus debit yaitu Q sama dengan V per T sama dengan 1000 liter dibagi 40 menit sama dengan 25 liter per menit. Di debit airnya sebanyak 25 liter per menit. Contoh soal penyajian data dalam bentuk lingkaran. Diagram berikut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari, seperti pada gambar. Jika jumlah pengunjung selama 5 hari adalah 250 orang, banyak pengunjung pada hari Kamis adalah. Adapun cara penyelesaiannya, diketahui jumlah pengunjung 5 hari adalah 250 orang, Senin 15%, Selasa 10%, Rabu 25% dan Jumat 20%. Ditanya pengunjung hari Kamis. Adapun persentase pengunjung pada hari Kamis yaitu 100% dikurang 15% ditambah 10% ditambah 25% ditambah 20% sama dengan 100% dikurang 70% sama dengan 30%. Banyak pengunjung pada hari Kamis adalah 30% dikali 250 sama dengan 75 orang. Adapun contoh yang kedua, contoh soal penyajian data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut seperti pada gambar. Diagram tersebut menyajikan data hasil panen padi di suatu daerah selama 5 tahun. Sisi hasil panen tahun 2009 dan 2012 adalah. Adapun penyelesaiannya, diketahui hasil panen padi dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami kenaikan dan penurunan. Ditanya selisih hasil panen tahun 2009 dan 2012. Hasil panen padi pada tahun 2009 adalah 150 ton, sedangkan hasil panen padi pada tahun 2012 adalah 300 ton. Selisih keduanya yaitu 300 ton dikurang 150 ton sama dengan 150 ton. Jadi hasil panen padi adalah 150 ton. Ukuran pemusatan data. Contoh soal MEAN. Suatu kelas terdiri dari 25 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Jika rata-rata nilai siswa perempuan 75 dan rata-rata nilai siswa laki-laki 70, rata-rata nilai seluruh siswa adalah. Diketahui banyak siswa perempuan atau N1 sama dengan 25. Banyak siswa laki-laki atau N2 sama dengan 15. Rata-rata nilai perempuan atau X per 1 sama dengan 75. Rata-rata nilai laki-laki atau X per 2 sama dengan 70. Ditanya rata-rata gabungan. Adapun rumus rata-rata gabungan adalah N1 dikali X per 1 ditambah N2 dikali X per 2 dibagi N1 ditambah N2. 25 dikali 75 ditambah 15 dikali 70
dibagi 25 ditambah 15 sama dengan 1875 ditambah 1050 dibagi 40 sama dengan 2925 dibagi 40, hasilnya 73,125. Jadi, rata-rata seluruh siswa adalah 73,125. Contoh soal median. Perhatikan data berikut. 8, 5, 7, 4, 4, 6, 3, 5, 7, 6, 4, 8, 5, 8, 4, 7. Median dari data tersebut adalah. Adapun cara penyelesaiannya yaitu diketahui data yang telah dipaparkan pada soal dan ditanya median. Untuk menjawab, maka urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan adalah 5 dan 6. Jadi mediannya yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi media pada data tersebut adalah 5,5.